Kumpulan sel dengan fungsi yang sama menyusun sebuah jaringan. Jaringan dengan fungsi yang sama akan menyusun suatu organ. Nah, kumpulan dari beberapa organ akan juga menyusun sebuah sistem organ. Dari sebuah sistem organ terkumpul lagi bergabung menjadi satu menjadi sistem organ. Juga akan membentuk sebuah organisme. Organisme seekor, sebuah, apalah yang penting membentuknya adalah organisme. Maka kita kali ini akan mempelajari tentang organ, sistem organ, dan juga organisme bersama Pak Safrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Ya, bertemu lagi bersama Bapak kali ini dalam materi pembelajaran IPA. Ya, tentunya kalian semua dalam keadaan sehat selalu untuk dapat mengikuti pembelajaran Bapak kali ini. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang konsep organ dan juga sistem organ. Kali ini Bapak akan bahas yang berkaitan dengan sistem organ manusia. Apa itu organ? Ya. Nah, kalian bisa mengerti ya bahwa kalian sebelumnya pernah Bapak ajarkan tentang apa itu jaringan. Nah, organ adalah unit struktural dan fungsional yang dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda dan melakukan fungsi yang sangat spesifik. Lalu, apa itu yang disebut dengan sistem organ? Nah, sistem organ itu sendiri adalah kumpulan berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, jenis-jenis organ yang akan kita bahas kali ini ya, jenis-jenis sistem organnya yaitu yang pertama ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem integumen, sistem imun, sistem lokomotor, sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, dan juga sistem reproduksi baik pada pria maupun wanita. Baik, yang pertama yaitu sistem pernapasan, berfungsi sebagai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di antara lingkungan dalam dan juga luar tubuh. Sistem pernapasan manusia dibangun oleh organ utama yaitu berupa paru-paru, saluran pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan juga alveolus. Sebagai contoh seperti ini ya, ini adalah contoh rongga hidung dan juga faring ya pada sistem pernapasan, dan juga laring, trakea, bronkus, bronkeolus ya. Nah, jadi kalian bisa memahami ya untuk sistem pernapasan adalah seperti ini. Yang kedua yang kita masuk yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan berfungsi untuk mengubah partikel makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh dan membuang zat racun keluar tubuh. Ada 4 tahap utama dalam pengolahan makanan, yaitu pertama penelanan atau disebut dengan ingesti, pencernaan disebut digesti, penyerapan disebut absorpsi, pembuangan disebut eliminasi. Nah, lalu kalau kalian bisa lihat ya gambar untuk alat pencernaan adalah seperti ini. Dimulai dari mulut sampai ke anus. Lalu yang ketiga yaitu tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Saraf ya tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Ya, sistem saraf disusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Sel-sel neuron terbagi atas beberapa bagian yaitu badan sel, dendrit, neurit, dan juga akson. Seperti ini ya. Oke, secara garis besar macam-macam susunan sistem saraf manusia dijelaskan pada diagram berikut.
Nah, sistem saraf terbagi menjadi dua, ada sistem saraf sadar, ada tak sadar atau otonom ya. Di mana sistem saraf sadar juga terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pusat, ada juga saraf kraniospinal. Nah, sistem saraf pusat itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu otak dan juga sumsum. Di mana otak itu ada otak besar, otak tengah, otak depan, jembatan faral, dan juga otak kecil. Lalu sumsum ada yang disebut dengan sumsum lanjutan dan juga sumsum tulang belakang. Pada sistem tepi terbagi menjadi dua, yaitu 31 pasang saraf sumsum tulang belakang ya, dan juga 12 pasang saraf otak saraf kranial. Di mana saraf tak sadar juga terbagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatetik dan juga saraf parasimpatetik. Ya, yang keempat adalah sistem integumen yang berfungsi untuk perlindungan dari kulit luar tubuh. Sebagai contoh yaitu kulit dan juga kuku, di mana kulit berfungsi sebagai proteksi kontrol suhu dan juga proses hilangnya panas dari tubuh, sensibilitas dan juga keseimbangan air, dan produksi vitamin. Nah, sedangkan kuku ya kita tahu dia dari tulang rawan ya, yang sebagai perlindungan antar kulit di bagian jari ya. Kita lanjutkan sistem kekebalan tubuh atau yang kita sering sebut dengan sistem imun ya. Sistem imun adalah suatu jaringan sel, jaringan dan juga organ yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh terhadap serangan benda asing, terutama mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit dan juga jamur yang dapat menyebabkan infeksi di dalam tubuh ya. Nah, itu semuanya untuk sistem imun. Lalu yang keenam yaitu sistem lokomotor atau yang disebut muskuloskeletal ya, berfungsi sebagai penyokong dan alat gerak tubuh. Sistem gerak pada manusia dan juga vertebrata lainnya ya tersusun oleh organ-organ gerak atau alat gerak. Alat gerak tersebut terbagi ke dalam dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Dalam gerak aktif berupa otot, sedangkan dalam gerak alat gerak untuk pasif berupa tulang yang tersusun menjadi rangka tubuh. Lalu tulang keras seperti ini ya, tulang keras seperti ini kita lihat ya. Contoh dari tulang keras, anggota gerak bawah, anggota gerak atas yaitu tangan dan juga anggota gerak bawah kaki. Nah, lanjutkan lagi yaitu tentang persendian ya, persendian dan juga di sini ada jaringan untuk tulang-tulang lainnya ya, ada jaringan bisep dan trisep. Selanjutnya yaitu sistem perkemihan. Nah, bicara sistem perkemihan berarti berhubungan dengan air seni, sisa hasil cairan yang keluar ya dari ginjal ya, ginjal melalui ginjal alatnya yaitu seperti ini. Nah, berfungsi untuk apa? Mengatur pengeluaran air dan sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Komponen organ yang menyusunnya adalah ginjal, ureter, kandung kemih dan juga uretra. Nah, seperti ini ya. Contohnya nanti akan dibahas, biasanya dibahas alat untuk ekskresi itu pada semester 6 ya. Ini hanya sekedar mengenalkan saja kepada kalian terlebih dahulu. Kita lanjutkan yaitu sistem endokrin. Endokrin berfungsi sebagai koordinasi fungsi tubuh melalui sintesis dan juga pelepasan molekul. Komponen organ yang menyusunnya adalah semua jaringan sekresi ya, hormon, sekresi hormon yaitu yang disebut dengan contohnya hipotalamus, tiroid, pituitari, adrenal, pankreas, gonad dan juga ginjal. Lalu yang kesembilan sistem kardiovaskular. Nah, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel atau transport material sepanjang tubuh. Ya, alirannya seperti ini ya. Dari ya tanda merah dan biru masuk ke dalam sistem peredaran darah ya. Nah, dari jantung di sini kita lihat ya, peredaran darah contohnya ya adalah jantung ya. Peredaran darah sistem tersebut. Darah manusia ya terbagi menjadi 4, yaitu ada yang disebut eritrosit, neutrofil, eosinofil dan juga limfosit. Seperti ini contohnya.
ya, di mana A itu sebagai eritrosit, B itu sebagai neutrofil, dan juga C sebagai eosinofil, D sebagai limfosit. Potongan pada pembuluh nadi, ya, kalian bisa lihat di sini, dan juga anatomi dinding pembuluh nadi. Ya, ini adalah susunan peredaran dari jantung ya menuju ke seluruh tubuh. Ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Lalu pembuluh darahnya ada aorta. Selanjutnya yaitu sekarang sistem reproduksi. Kali ini kita akan membahas sedikit ya, reproduksi manusia berarti ada pria dan juga wanita. Di mana pada pria ada alat kelamin dan juga sel kelamin. Lalu pada wanita pun sama, alat kelamin dan juga sel kelamin, di mana alat kelamin dari pria itu terdiri dari penis ya dan juga berisi testis. Ada bagian-bagiannya yaitu ada yang disebut dengan tubulus seminiferus, ada epididymis, ada vas deferens, ada uretra. Sel kelamin pria yaitu mengandung sperma atau yang sering disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan pada alat kelamin wanita ya ada kita sering menyebutnya vulva. Bagian dalamnya juga ada yang disebut ovarium, ovidum, uterus, dan juga vagina. Sel kelamin pada wanita ada yang namanya sel kelamin itu ovum ya, atau yang kita kenal sel telur ya, dan juga biasa disebut dengan oogenesis. Pada pria terdapat penis, testis, kelenjar prostat, dan juga veskula seminalis ya. Kalian lihat seperti ini gambarnya. Lalu pada reproduksi wanita ya yang kita tahu ya seperti ini gambarnya, terdiri dari apa saja? Ovarium, oviduk, uterus, dan juga vagina. Oke, baik, terima kasih anandaku sekalian semuanya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi kalian dapat mengerti dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anandaku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya kalian semua dapat memahami ya. Semoga apa-apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, sekalian dapat memahaminya sehingga kalian dapat ya mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan Bapak beri. Baik anandaku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga ditutup dengan doa setelah belajar. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu farduthu ilayya inda hajati ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.